Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan kita hormati bersama Bapak Ketua Takmir Masjid As-Sakinah beserta jajaran pengurusnya, yang kita hormati bersama para pejabat, Ketua RT, Ketua RW di lingkungan Masjid As-Sakinah, dan seluruh hadirin hadirat semuanya yang dirahmati Allah. Mari bersama para Bapak Ibu kita haturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pagi ini Allah memberikan kepada kita, menuntun kita, membimbing kita berada di suatu tempat yang penuh barokah bersama orang-orang salihah, membicarakan hal yang penuh maslahat dengan harapan semua amal kita, ibadah kita semuanya diberkahi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawatullah wassalamuhu, semoga Allah selalu limpahkan kepada uswatul hasanah kita, teladan kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jamaah sekalian, mari kita saling mendoakan. Yang pertama, kita doakan masjid kita, Masjid As-Sakinah ini beserta seluruh programnya, seluruh jamaahnya, seluruh keluarganya, semoga semuanya selalu diberkahi Allah Ta'ala. Amin. Yang berikutnya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mohon berkenan membaca doa raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik para Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas doanya. Betul kata beliau, kami memang diberi oleh Allah hadiah, diberi oleh Allah kenikmatan bisa menunaikan ibadah umroh selama 12 hari bersama Ustaz Hatta dengan Biro Al-Hakim yang dikendalikan oleh Lilai Catering. Bapak Ibu sama periksa Lilai Catering punya biro namanya Biro Al-Hakim. Kita berangkat lewat biro ini bersama Majelis Taklim Rijalul Jannah, Nisaul Jannah, dan insya Allah doa panjenengan mendoakan kami mabrur, panjenengan juga mendapatkan bagian dari kebaikan-kebaikan semuanya. Amin. Baik, para Bapak Ibu, pagi ini saya akan mengambil tema menghadirkan Allah ke dalam hati kita setiap amalan. Ulangi, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati setiap amalan. Karena dengan menghadirkan Allah ke dalam hati atau hati kita tidak kita hadirkan untuk nyambung kepada Allah, maka kita merasa bahwa amal kita selalu diridhoi Allah Ta'ala. Baik para Bapak Ibu, misal setiap kita amal selalu diajak untuk memuji dengan ucapan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lisan kita mengucapkan itu, maknanya dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih
serta lagi Maha Penyayang. Lisan, hati menyambung, saya melakukan ini karena Allah, manut Allah, dilindungi Allah, dan mendapatkan ridho Allah. Saya akan mengambil tema menghadirkan Allah ke hati kita setiap amal, dimulai dari firman Allah, surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 201. Surat Al-Baqarah ayat 201. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat tersebut berisi doa. Doa itu sering disebut dengan doa apa Bapak Ibu? Doa sang penjaga. Yaitu kita sendiri yang memberi nama doa sang penjaga. Dan di antara mereka ada yang berdoa, Rabbana, wahai Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Ucapannya begitu. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Yang kedua, ya Allah berikan kami kebaikan di akhirat. Ya Allah berikan kepada kami selamat terbebas dari siksa di neraka. Sekarang hati kita, Allah kita hadirkan ke hati kita, nyambung. Apa maksudnya? Begitu lisan mengucapkan ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia yang kamu maksud seperti apa? Kebaikan dirinya sendiri, kebaikan pasangan hidup, kebaikan anak-anak kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan tetangga kita, kebaikan saudara-saudara kita, kebaikan teman-teman kita, kebaikan rezeki kita, dan kebaikan-kebaikan selama di dunia ini. Bapak Ibu, karena doa yang kita minta ini kompleks, menyangkut seluruhnya, luas sekali. Yang pertama, mohon kebaikan di dunia ini dirinya sendiri. Bapak Ibu awas, setiap cita-cita itu mesti Allah membimbing dengan doa. Doa. Minta kebaikan di dunia tentang dirinya sendiri, masalah kesehatan, masalah keimanan, masalah ibadah, masih menyangkut diri sendiri. Kalau diri sendiri sehat, tentu akan membawa kebaikan yang banyak. Mengenai diri sendiri, diperbaiki apanya? Imannya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya. Minta diperbaiki oleh Allah. Iman yang kuat, iman yang murni, ibadah yang rajin, akhlak yang baik, pergaulan yang baik. Tentang diri sendiri. Diri sendiri belum cukup. Mohon kebaikan di dunia yang berupa pasangan hidup, teman hidup, suami atau istri. Ini pun dituntut oleh Allah dengan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina
qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, wahai Rabb kami, mohon berkenan Engkau memberi. Engkau beri kepada kami ya Allah teman hidup, pasangan hidup. Kalau istri yang minta berarti yang diminta suami. Kalau suami yang diminta adalah istri. Istri yang bagaimana? Istri yang qurrata a'yun, suami yang qurrata a'yun. Kemudian minta istri yang qurrata a'yun gimana? Satu, istri yang rajin ibadah, istri yang bisa menjaga dirinya, istri yang kalau dipandang suaminya menyenangkan, istri kalau diberita kebaikan selalu taat. Suami-suami yang bagaimana? Sama, suami yang menjadi imam dunia akhirat, suami yang bisa menyelamatkan keluarga di hadapan Allah nanti. Itu doa. Kemudian minta kebaikan apa lagi? Anak-anak. Di dalam ayat ini juga tercantum permohonan, ya Allah yang berikanlah anugerahkan kepada kami teman hidup, pasangan hidup, juga anak keturunan. Anak keturunan yang bagaimana? Qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun? Yaitu anak-anak yang menyejukkan pandangan. Sebagaimana sering kita singgung, tipe anak di Al-Quran itu ada 4. Satu tipe anak namanya azina. Azina itu pepaes, pengindah. Rumah tangga dengan kehadiran anak itu jadi indah, jadi semara, jadi damai karena kehadiran anak. Azina. Tipe kedua al-fitnah. Dengan kehadiran anak ternyata jadi fitnah, jadi masalah, jadi perkara. Kita berdoa naudzubillah min dzalik. Tipe anak ketiga al-aduhu, anak jadi musuh, musuh bapaknya, musuh ibunya, musuh masyarakat. Kita juga berdoa naudzubillah min dzalik. Tipe anak keempat namanya qurrata a'yun. Ya Allah anugerahkanlah kepada kami anak yang qurrata a'yun, anak yang menyejukkan pandangan karena sehatnya, karena pinternya, karena pengertiannya, karena rajin ibadahnya, karena kebaikannya. Itulah anak yang kita dambakan qurrata a'yun. Maka bagi ayah, bagi ibunda yang diberi oleh Allah anak atau cucu yang qurrata a'yun, tolong disyukuri, disyukuri dan mohon kepada Allah dijaga terus. Jangan sombong. Kalau sombong ceritanya lain. Baik para ayah bunda yang dirahmati Allah, apa yang kita minta? Kebaikan di dunia. Jadi dirinya baik, teman hidupnya baik, anak-anaknya baik, keluarganya juga baik. Untuk menuju ke sana selalu dengan doa nomor 1. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa dzurriyyatana. Dzurriyyah itu apa Bapak Ibu? Dzurriyyah itu apa? Anak dan keturunannya. Anak dan keturunannya, seterusnya, itu dzurriyyah. Dzurriyyah yang bagaimana? Allahumma ja'al auladana, ya Allah jadikan anak-anak kami, wa ahlana dan keluarga kami, wa dzurriyyatana dan keturunan kami, wa talamidana dan murid-murid kami, anak didik kami. Jadi apa? Min ahlil ilmi, orang-orang yang ahli ilmu, wa ahlil khair
orang-orang yang ahli berbuat kebaikan. Ahli apa lagi? Ahli Al-Quran, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli birrul walidain, ahli amal sholih. Doa. Makanya yang bunda kita budayakan, kita biasakan berdoa yang banyak, yang yakin, yang tertib, yang istiqomah. Dan yang berikutnya kita minta kebaikan di dunia, termasuk rezeki. Rezeki juga begitu. Kita disuruh berdoa dulu. Allahumma rizqna fa innaka khairur raziqin. Doa Allah, anugerahkanlah kepada kami rezeki, karena Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Lalu rezeki yang bagaimana? Rezeki yang menjadikan Allah ridho, bisa berupa rezeki harta, uang, kesehatan, keberkahan, kedamaian, kerukunan. Itu semua rezeki. Dimulai dari doa. Baik para bapak ibu yang dirahmati Allah, kemudian minta apa lagi? Semuanya doa. Langkah kedua ikhtiar, langkah ketiga ibadah, langkah keempat bertawakal. Dunia. Permintaan kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Akhirat itu kapan? Sesudah dunia. Berarti hidup kita panjang. Terus hidup Bapak Ibu, cuma tempatnya yang berbeda. Hidup di alam roh, hidup di dalam kandungan, hidup di dunia, hidup di alam barzakh, hidup di padang mahsyar, hidup di pengadilan, sampai nanti hidup di surga atau di neraka. Hidup. Lalu kebaikan apa yang kita minta di akhirat? Satu, kebaikan meraih husnul khotimah. Kebaikan kedua, kebaikan mendapatkan nikmat kubur. Yang ketiga, kebaikan lepas dari siksa kubur. Panjang ceritanya. Untuk itu, ini pun diawali dengan doa. Rasulullah SAW membimbing kita dengan dua masalah ini. Doa ini tercantum pada ibu bapak kalau terbiasa khataman Al-Quran, di belakang khatam, di belakang Al-Quran itu ada doa. Doanya macam-macam. Allah ada yang doanya Sadaqallahu liyul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Dan ada lagi doanya yang Allah marhamna bil Quran. Terus itu Rasulullah mengajarkan doa berikutnya, Allahumma aslih li dunyaya allati huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah duniaku. Ulangi, ya Allah, perbaikilah, perbaguslah duniaku. Kenapa? Allati fiha ma'ashi, karena di dunia itulah saya hidup. Ini pada Rasulullah SAW priantun terbaik itu pun masih minta dibimbing kebaikan di dunia. Ya Allah, perbaguslah, perbaikilah duniaku, karena di dunia itulah saya hidup. Di dunia itulah saya mengumpulkan
bekal mengumpulkan amal soleh. Kalau dunianya nggak baik, nanti juga terganggu. Misalnya ada tetangga yang tidak baik, ada teman yang tidak baik, ada pasangan hidup yang tidak baik, semuanya akan mengganggu. Maka Rasulullah membimbing, Allahumma aslihli, ya Allah perbaikilah, perbaguslah duniaku, karena di dunia itu saya hidup dalam arti menanam kebaikan, menanam ibadah, menanam amal soleh, menabur kebaikan, supaya besok bisa panen kebaikan pula. Kedua Rasulullah jauh waslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah perbaguslah akhiratku, perbaikilah akhiratku, karena di akhirat itulah aku akan kembali dalam jangka waktu yang lama. Lalu minta diperbaiki akhiratnya seperti apa? Ya seperti tadi, mendapatkan husnul khotimah, selamat dari siksa kubur, mendapat nikmat kubur, makamnya menjadi pertamanan surga. Maka doanya Allahumma ja'alhum raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah jadikanlah kubur saudaraku, teman-temanku, keluargaku menjadi pertamanan surga. Jangan kau jadikan menjadi siksa neraka. Ngaten Bapak Ibu sakit ditampi di sepundi ini kuau tadi sing sakit ditampi sepundi ini kuau. Jadi yang mudah menghadirkan, makanya panjenengan kita kalau berdoa jangan hanya di lisan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Terbayang di hati, ya Allah mohon kau berikan kebaikan di dunia ini, meliputi kebaikan diriku, pasangan hidupku, anak-anakku, keluargaku, tetanggaku, ekonomiku, rezekiku, ibadahku, semua minta dalam kondisi baik. Allahumma amin. Begitu juga nanti memohon, ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah berikan kebaikan kepadaku, kebaikan di akhirat. Terbayang mudahnya sakaratul maut, berhasil husnul khotimah, di alam kubur pertanyaannya bisa jawab semua, alam kubur menjadi luas, terang benderang, penuh kenikmatan. Kemudian bisa silaturahim antar penghuni kubur, karena tidak disiksa. Bisa silaturahim, saling mengabarkan, saling menanyakan. Terus Rasulullah mengajarkan doa yang pertama itu, yang kedua itu, yang ketiga beliau mengajarkan Allahumma aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah perbaikilah duniaku, karena saya hidup di dunia tempatku hidup. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'ati. Ya Allah perbaikilah akhiratku, karena di akhirat itu aku akan kembali. Yang ketiga, waj'alil hayati ziyadatan li fi kulli khairin. Ya Allah jadikanlah hidupku ini yang selalu bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan. Hari ini baik, besok lebih baik, besok lusa lebih baik, sampai Rasulullah SAW memberikan rumus, man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia beruntung. Wa man kana yaumuhu
kemudian rugi. Wa makana yaumuhu syarrun min amsihi bahwa malunun. Sapa sing dina-dina elek, siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin, dia tercelaka. Dia celaka. Untung, rugi, celaka, sepakat milih untung. Konsekuensinya hari ini kalau bisa lebih baik. Caranya lebih baik berdoa. Setelah berdoa ikhtiar, setelah ikhtiar evaluasi. Jam 8 malam, jam 9 malam, evaluasi. Perjalanan saya sehari ini mulai dari jam 3 tadi malam. Jam 3 Bunda sudah bangun, Ayahanda belum. Atau sebaliknya, Ayahanda sudah, Ibunda belum. Saling membangunkan untuk bertahajud. Kemudian bersambung sampai sholat subuh, ngaji, terus dievaluasi. Insya Allah bernilai plus. Atau kadang-kadang bernilai min. Ya Allah, tadi malam tahajud tidak, sholat subuh sendirian, itu pun agak terlambat. Terlambatnya rata teman. Setelah itu sudah gak sempat pikir. Terus dievaluasi. Tadi duhur juga begitu, asar begitu. Akhirnya jam 9 malam itu merasa nilai hari itu nilainya kurang. Apa ya, bisa menopang, yang bisa mengkompen, sehingga hari ini saya surplus. Gimana ya? Sekarang udah jam 9. Mikir-mikir, baca Quran sudah, istighfar sudah, masih ada peluang satu lagi beramal sholih. Apa ya? Mikir, saya datangi suami saya. Bilangin sahabat bener nih, gimana nih? Ya sudah. Datangi suaminya. Untuk apa? Dicari badan. Nah, dari situ masih punya peluang-peluang untuk meningkatkan nijoli amal sholih yang tertinggal tadi siang. Sebagaimana teladan kita, suatu hasanah kita, Rasulullah Muhammad SAW, kalau malamnya tidak sempat sholat tahajud karena kecapean atau tertidur, beliau mengganti sholat duhanya lebih banyak. Makanya kalau para bapak, para ibu ada yang tertinggal hari itu, sebaiknya mencari peluang untuk menggantinya. Apa ya yang bisa saya lakukan jam sekian ini? Baca Quran masih kuat, istighfar masih kuat, sholawat masih kuat, atau berbuat baik kepada pasangan hidup. Berbuat baik kepada pasangan hidup bisa berupa saling mengingatkan, bisa berupa saling memijeti. Apa memijeti? Ya saling menyenangkan lah, saling menyenangkan. Itu untuk menambah pahala-pahala yang tadi siang belum sempat tercapai. Sakit kayak Bunda? Sakit nih? Insya Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW aja yang sudah dijamin oleh Allah itu tetap berusaha sekuat tenaga. Berusaha sekuat tenaga untuk ijoli. Siapa lagi kalau bukan kita? Mungkin sakit ya. Minimal menjelang tidur itu saling meminta maaf. Lagi sama dilapai toh? Apa dereng nopo? Saling meminta maaf kepada teman hidup, pasangan hidup, suami dan istri. Saling meminta maaf. Itu sudah pol-polan malam itu. Kalau suami istri saling memaafkan, maka malam itu kedua insan dalam rahmat dan barokah Allah. Karena masing-masing pihak ridho, Allah pun menjadi ridho. Lalu dalam ngapura turun disi hari. Harap itu jalan ngapura wes turun besar.
kesepakatan walaupun tidur suami membangunkan Bu sekolah isinya nggih sami-sami. Sepunten sing kathah nggih sami-sami. Lagi mboten apa to nggih? Kan jadi tidak berat toh? Ya berat rasanya. Kita coba bisa punya teman hidup sejak berpuluh tahun. Supaya Allah ridho. Kenapa? Kita ingin mendapat kebaikan di dunia sekaligus kebaikan di akhirat. Sementara akhirat setelah dunia ini panjang sekali ceritanya. Untuk meraih husnul khotimah nomor 1 doa. Apa Bapak Ibu? Doa. Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah wa na'udzu bika min su'il khotimah. Doa Allah, ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami kiranya Kau berkenan memberi kepada kami kondisi husnul khotimah saat terakhir menghadap Allah nanti. Allahumma amin. Dan jauhkan kami ya Allah dari amalan yang menyebabkan su'ul khotimah, itu perbuatan jelek di akhir hayat. Ini harus kita jaga karena penilaian itu kebanyakan dinilai pada amalan terakhir. Makanya ada kesan-kesan terakhir. Biasanya Allah memberi kesan-kesan. Orang tua sakit parah, sudah parah gitu. Lalu di terakhir itu tahu-tahu bangun, bisa duduk, bisa berdiri, terus minta makan dengan lahapnya. Setelah itu wafat. Sering terjadi begitu. Itu adalah kekuatan terakhir, pemberian kesan terakhir. Dalam istilah kesehatan itu menampilkan menikah. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ingin mendapatkan kebaikan dunia, doa ikhtiar. Kebaikan di akhirat, doa ikhtiar. Setelah itu supaya tidak mendapat siksa kubur, doa. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kula nyuwun ridho panjenengan, kula nyuwun swarga panjenengan, lan kula nyuwun panjenengan tepihaken saking murka panjenengan, saking siksa neraka panjenengan. Kemudian setelah husnul khotimah dikubur, kita meminta doa lagi nanti di padang mahsyar, diringankan, dimudahkan. Terus minta doa lagi kepada Allah, berdoa minta kepada Allah kebaikan di setelah kubur, mahsyar, hisab perhitungan. Setelah itu mizan, penimbangan amal. Kemudian mahkamah yaumil akhirat, pengadilan hari akhirat. Belum lagi nanti sirat, yaitu muwon, titian. Terakhir kita divonis nanti insyaallah biidznillah birahmatillah menjadi penghuni surga. Target ketiga yaitu waqina ada benar. Ya Allah, selamatkan kami, jauhkan kami dari siksa api neraka. Maka di dalam doa tadi Rasulullah berdoa, waj'alil hayati ziyadatan li fi kulli khairin. Ya Allah, jadikan hidupku ini hidup yang selalu bertambah kebaikan. Sinten di antara ibu sing rawuh niki seorang istri yang tidak pernah maidu suami? Wonten ibu, wonten. Siapa itu? Seluruh jamaah pengajian akan pagi Masjid As-Sakinah Mojorogi.
Sejak kapan? Sejak saat ini dan seterusnya insya Allah. Sapa seorang istri yang memanggil suaminya awakmu, kowe. Enten betul nggih? Betul. Selalu memanggil dengan panjenengan. Pak, awakmu mau wis cukup. Betul-betul. Kadang-kadang wonten semongan niku awakmu, lha kowe kok telat nyapa to, Pak? Wonten niku. Buka-buka betul-betul nggih. Begitu juga Bapak, jangan memanggil istrinya kon, kowe, boten, tapi yo panjenengan, sampeyan, apa? Panggilan-panggilan yang menyenangkan. Rasulullah SAW memberikan contoh, istrinya dipanggil ya Humairah, wahai istriku yang pipinya merah. Terus bapak-bapak mau memanggil istrinya, wahai istriku yang penyabar, wahai istriku yang rajin ngaji, wahai istriku yang selalu rajin ibadah. Aja disebut yang ini bobot, karena sudah lumpuh disebut bobot. Kenapa? Karena kita minta hidup ini makin baik, memang harus ada perubahan. Di mana filosofinya? Ibu bapak kalau mau sholat, takbiratul pertama disebut takbiratul ikram. Takbiratul ikram itu berasal dari kata haram. Jadi kalau sudah takbir Allahu Akbar, maka kita haramkan semua larangan, semua pekerjaan, semua ucapan selain ucapan sholat. Kita haramkan semua. Takbiratul ikram, maka harus ada perbaikan. Yang biasa kurang baik diperbaiki. Sakit ayat guna, insya Allah untuk siapa? Untuk kita semuanya. Baik. Terus waqina adzabannar, ya Allah selamatkan kami dari siksa api neraka. Langkah pertama tetap doa. Doa pertama, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Berikutnya, kalau tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, terus cara meraih selamat dari siksa neraka, doa. Yang kedua, sedekah. Karena Rasulullah menasihati kepada wanita, ya ma'syarun nisa, wahai sekalian wanita, bersedekahlah engkau. Kenapa? Karena aku melihat sebagian besar wanita itu menjadi penghuni neraka. Maka tolaklah itu, tangkislah itu, bentengi itu dengan banyak bersedekah. Ada yang nyeletuk, ada yang tanya, ya Rasulullah, kenapa kami kaum wanita kok sebagian besar menjadi penghuni neraka? Apa sebabnya? Rasulullah menjelaskan, karena saking banyaknya wanita yang suka melaknat, mengkutuk, nyedak. Itu bagian sana, bagian sini insya Allah tidak. Yang kedua, kebanyakan wanita itu mengabaikan atau menyepelekan atau bahkan melupakan kebaikan suami.
pemberian suami. Tentu Bapak Ibu jangan salah paham, yang dikritik kok wanita saja. Tidak, laki-laki jauh lebih berat tanggung jawabnya. Maka wanita oleh Rasulullah ingin diselamatkan supaya tidak menjadi penghuni neraka. Berdoalah. Yang kedua, jangan sering melaknat. Dan yang ketiga, jangan mengabaikan pemberian suami, tapi syukurilah. Apa hanya istri saja? Tidak, suami juga memberikan penghargaan terhadap pemberian istri. Istri yang telah mendampingi dengan sabar, istri yang telah mendidik anak, istri yang telah mengatur ekonomi, semuanya sama-sama beramal solih. Apa temanya? Menghadirkan Allah ke hati kita setiap amal, merasa diawasi oleh Allah. Sehingga akibatnya apa? Ikhlas, yakin, serius, kualitas terbaik, mendapat ridho Allah. Ya kan? Sakit di kami Bapak Ibu? Sakit di kami? Insya Allah. Nah, itu bedanya Bapak dan Ibu. Bapak-bapak yang ada di sini itu mendengarkan sesuatu 1 jam itu masih fokus. Ibu-ibu 15 menit ke atas pikirannya sudah muncul 2. Iki kok lek masak piye? Iki kok bariki nyapo? Kok aku mulai kok ini terus mulai mau mampir. Bariki aku belanja dan seterusnya. Itu biasanya ibu selalu berpikir banyak. Bapak-bapak berpikir lebih banyak tapi bisa fokus. Makanya sering ngeluh niku sinten? Bapak apa Ibu? Lah kok ngaku dhewe? Lah kenapa kok ngeluh? Itu kok muga-muga kula jenengan diparingi sehat nggih. Caranya gini kula selalu berdoa, berikhtiar, bertawakal, jangan pernah berpikir kecuali yang sedang di hadapan kita. Akhirnya fokus. Semoga kita menjadi hamba Allah yang mendapat kebaikan di dunia, mendapat kebaikan di akhirat, sekaligus selamat dari siksa api neraka. Ngapunten, ini apa sudah ada apa? Waktu habis. Derek oke, titiknya derek. Tapi caranya derek kok beda tadi. Sama pula ngatur dawuh derek itu menjaga perasaan. Baik, para yang muda yang dirahmati Allah itu kita doakan seluruh panitia, seluruh donatur yang dengan sukarela mengirimkan hartanya ke akhirat lewat konsumsi pagi ini. Semoga Allah balas karenanya lebih banyak, lebih baik, lebih berbarokah. Amin. Bapak Ibu Bapak si tangga, boten, ini sambung, terus baik Bapak Ibu, sebelum ditutup mari kita berdoa bersama memohon kepada Allah supaya kita dan keluarga kita istiqomah ibadah selama dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sahhil umurana wa hassil maqasidana. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pagi ini kami beserta keluarga besar Majelis Taklim di Masjid As-Sakinah menyelenggarakan haji bersama, taklim bersama. Semuanya itu ya Allah kami lakukan hanya semata-mata ingin mengharapkan ridho-Mu. Untuk itu ya Allah terimalah amal kami, terimalah ibadah kami, mudahkanlah urusan kami, kabulkanlah doa-doa kami. Wahai Allah yang Maha Pemurah, limpahkanlah kepada kami keberkahan,
berkah rezeki kami, berkah anak kami, berkah rumah tangga kami, berkah pergaulan kami. Wahai Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami, dosa bapak ibu kami, dosa keluarga kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, jadikanlah kami hamba-Hamba-Mu yang rukun, damai bersaudara. Jauhkan kami ya Allah dari perpecahan, jauhkan kami dari permusuhan, jauhkan kami dari kesalahpahaman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sadar bahwa suatu saat nanti hidup kami di dunia mesti berakhir dan melanjutkan kehidupan akhirat. Untuk itu ya Allah, ringankanlah, mudahkanlah kami beribadah, limpahkanlah kepada kami hidayah sehingga kami bisa meraih husnul khotimah, dan jadikanlah ya Allah makam-makam kami nanti, kubur kami nanti ya Allah menjadi kubur yang pertamanan surga. Jangan Engkau jadikan kubur kami menjadi bagian dari siksa neraka. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Untuk itu ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Para ibu bunda yang dirahmati Allah,